Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke materi kita tentang Ini screen-nya kelihatan nggak ya? kelihatan. Bentar. Oke. Nah, boleh mulai saat. Ya, gimana? Oke, jadi materi kita malam ini tentang penerimaan dan biaya produksi. Next slide. Next itu slide. Jadi apa aja yang bakal kita bahas hari ini? Yang pertama kita bakal bahas tentang konsep penerimaan itu sebenarnya gimana. Baru kurva penerimaan. Berikutnya ada konsep biaya produksi dan juga kurva biaya produksi. Dilanjutkan dengan jenis-jenis laba. Ada konsep laba, BEP, dan rugi. Baru konsep ekonomi scale dengan yang diambil. Jadi aku masuk ke materi yang pertama yaitu tentang konsep penerimaan produksi. Sebelumnya sebelum masuk ke konsep penerimaan, pastinya teman-teman udah tahu kan penerimaan itu apa. Jadi kayak penerimaan itu ya simpelnya itu apa yang diperoleh oleh perusahaan hasil penjualan barang dan jasa yang mereka jual belikan. Suara aku nggak jelas ya. Agak kerosak-kerosak gitu, Pak. Oh, jelas ya. Maaf, tadi bikin. Jadi hari ini kan kita belajar tentang konsep biaya produksi. Nah, subbab pertama yang bakal kita pelajari itu tentang penerimaan konsep penerimaan produsen. Nah, buat bicara tentang bab ini ada beberapa variabel ya yang harus kalian tahu dulu. Nah, yang pertama itu ada penerimaan total. Jadi, penerimaan total merupakan total penerimaan yang diperoleh oleh perusahaan dari hasil penjualan produknya. Nah, rumus dari total revenue atau penerimaan total adalah harga dikali kuantitas. Harga itu P, kuantitas itu Q. Oke, lanjut. Nah, variabel kedua itu ada penerimaan marginal. Sebelumnya kalian pasti udah tahu kan tentang konsep-konsep marginal. Nah, di sini juga ada marginal, yaitu marginal revenue atau penerimaan marginal.
Jadi penerimaan marginal merupakan penerimaan tambahan yang diterima oleh produsen ketika meningkatkan output sebesar 1 unit tambahan. Jadi penerimaan marginal itu kayak tambahan pendapatan yang didapatkan ketika satu output itu bertambah. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya itu, kita bisa bikin rumus sendiri, yaitu marginal revenue sama dengan delta TR dibagi delta Q. Delta TR itu artinya selisih dari total revenue, kalau delta Q itu artinya selisih dari kuantitas. Nah, nanti dari rumus ini kan kita tahu tuh berapa sih perubahan total revenue yang terjadi akibat perubahan satu unit kuantitas. Nah, selain pakai rumus ini, sebenarnya ada rumus lain yang bisa digunain buat mencari marginal revenue, yaitu dengan menurunkan TR. Ya sebenarnya ini konsep turunan aja sih. Kan dari delta TR dibagi delta Q itu sama dengan turunan dari TR atau derivatif dari TR. Lanjut. Nah, selanjutnya ada penerimaan rata-rata atau average revenue. Ya, sesuai sama namanya, average revenue adalah penerimaan produsen per output. Jadi, rumusnya itu total revenue dibagi dengan kuantitas. Ini kan di sini ada average revenue sama dengan P dikali Q dibagi Q. Nah, P kali Q itu kan rumus dari total revenue kan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kayak catatan buat kalian kalau misalnya nemuin soal tentang penerimaan-penerimaan gini. Jadi fungsi penerimaan MR kalau yang diketahui itu fungsi demand-nya. Jadi TR itu selalu diambil dari fungsi permintaan dengan syarat diubah dulu ruas kirinya menjadi P. Nah, fungsi permintaan kan biasanya Q sama dengan konstanta dikurangi dengan variabel, yaitu variabelnya P. Nah, buat nyari total revenue, kan tadi rumusnya itu P dikali kuantitas. Jadi ketika ada fungsi demand yang Q tadi, kita ubah dulu menjadi P, lalu dikali dengan Q. Nah, di sini kita lihat rumus fungsi MR. MR sama dengan A min BQ, yaitu konstanta, min B-nya variabel, A itu konstanta, B-nya koefisien, Q-nya itu variabel. Apabila diketahui fungsi QD dengan Q sebagai kuantitas. Kemudian marginal revenue itu sama dengan P apabila ini itu terjadi pada pasar persaingan sempurna. Kan kalau di pasar persaingan sempurna, kalian tahu kan kalau harga itu ditetapkan sama equilibrium price, maksudnya ditetapkan sama keseimbangan pasar itu sendiri kan. Jadinya P sama dengan MR. Kemudian tadi udah sempat disinggung kalau MR itu turunan dari total revenue, yaitu total revenue diturunin aja. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jika diketahui adalah QD sama dengan 20 min P, bagaimana bentuk fungsi MR-nya? Nah, kan di sini itu tadi dijelasin kalau step pertama buat nentuin MR dari fungsi TR, step pertama untuk nentuin fungsi MR dari fungsi demand adalah dengan jadiin P sama dengan. Sebelumnya ada fungsi QD sama dengan 20 min P. Karena yang kita butuhin itu P-nya, maka kita ubah jadi P sama dengan 20 min Q. Nah, balik lagi, tadi fungsi total revenue adalah price dikali quantity. Price-nya udah kita ketahui, dan Q-nya ya kita ketahui kan.
Q itu variabel Q. Ya. Jadi tinggal P dikali Q. Ketemu TR-nya adalah 20 Q min 2 Q. Nah, kemudian tadi MR adalah turunan dari TR. Jadi buat nentuin MR-nya, kita tinggal nurunin fungsi TR yang udah diketahui. Jadi MR-nya adalah 20 min 2Q. Ini maksudnya Q kuadrat ya. 20Q min Q kuadrat. Jadi kalau diturunin itu 20 min 2Q. Oke, lanjut. Nah, kasus kedua, jika diketahui P sama dengan 20. Nah, P sama dengan 20 ini kan artinya kalau di kurva tersebut, P-nya itu sama pada setiap tingkatan kuantitas. Yang mana hal ini cuma terjadi di kurva perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Kayak yang udah dibilangin tadi. Kalau di pasar persaingan sempurna, harganya kan ditentuin sama keseimbangan pasar. Jadi harganya itu akan tetap di setiap tingkatan kuantitas. Nah, di sini diketahui P sama dengan 20. Bagaimana bentuk fungsi MR-nya? Nah, kalau di pasar persaingan sempurna, kita kan tahu kalau P sama dengan marginal revenue, sama dengan average revenue, sama dengan demand. Nah, jadi langsung aja P sama dengan 10, karena ini ada di pasar persaingan sempurna, marginal revenue-nya sama dengan P. Jadi marginal revenue sama dengan price sama dengan 20. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kurva penerimaan produsen. Nah, yang udah aku bilang tadi, biasanya itu dalam penerimaan produsen ada dua jenis kurvanya. Yang pertama itu kurva kalau pada perusahaan di pasar persaingan sempurna. Jadi yang sebelah kiri ini kurva demand dari perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Jadi karena harganya itu ditentuin sama keseimbangan pasar, maka demand sama dengan average revenue, sama dengan marginal revenue, sama dengan P. Jadi fungsi permintaannya sama dengan harga pendapatan rata-ratanya, sama dengan marginal revenue, sama dengan harganya. Kemudian ini fungsi TR-nya. Fungsi TR-nya kan tinggal P dikali Q. Dia bentuknya bakal linear kayak gini. Soalnya tadi harganya itu sama di setiap tingkatan kuantitas. Nah, selanjutnya ada juga kurva penerimaan produsen kalau di pasar-pasar lain. Atau bisa juga di pasar persaingan sempurna, tapi ini versi pasarnya. Yang kalau di kiri tadi kan versi perusahaannya aja. Kalau di kanan ini versi gabungan perusahaannya. Jadi average revenue itu sama dengan 2 kalinya marginal revenue. Atau marginal revenue-nya itu setengahnya dari AR. Dan kalau dilihat dari sini, ketika marginal revenue-nya itu 0, dia bakal dapat total revenue yang maksimal. Ingat ya, jadi ketika marginal revenue-nya sama dengan 0, total revenue-nya akan maksimal. Ketika marginal revenue-nya udah negatif, total revenue-nya bakal turun. Ingat ya tadi kalau marginal revenue adalah pertambahan untuk setiap perubahan satu dari kuantitas. Nah, ketika dia masih positif, total revenue-nya bakal nambah terus. Walaupun nambahnya dikit-dikit, tapi dia bakal tetap nambah. Tapi ketika dia udah negatif, dia nggak nambah lagi, tapi bakal berkurang. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya bakal dijelasin sama. Oke. Ini suara aku kedengeran kan ya? Iya, Kak, kedengeran.
Oke, mantap. Nah, jadi tadi setelah kita bahas tentang revenue, sekarang kita bahas tentang biaya produksinya nih. Pertama, kita punya yang namanya fixed cost. Fixed cost itu apa? Fixed cost ini biaya yang akan terus sama meskipun jumlah barang yang diproduksi berubah. Jadi misalnya kalau misalnya dia pengen bikin outputnya banyak, bikin outputnya dikit, dia tuh biayanya bakal sama terus. Itu yang namanya fixed cost. Fixed cost sama dengan TFC, total fixed cost. Selanjutnya, kita punya yang namanya variable cost. Berbeda dengan fixed cost, variable cost ini biayanya itu dipengaruhi sama output yang diproduksi. Jadi, biayanya berubah jalan dengan berubahnya tingkat output. Kalau misalnya kita mau nambah output, variable cost-nya juga bertambah. Kalau misalnya kita mengurangi output, variable cost-nya juga berkurang tuh. Nah, variable cost itu sama dengan total variable cost-nya sendiri. Nah, habis fixed cost dan variable cost, kita ngomongin tentang si total cost. Total cost itu apa? Total cost ini keseluruhan biaya. Jadi dia gabungan dari si fixed cost dan variable cost-nya itu. Rumusnya bisa kita pakai dua. Yang pertama, fixed cost-nya ditambah variable cost atau average cost dikali kuantitasnya. Tergantung dari apa yang diketahui sih di soal itu sendiri. Nah, kita coba next ya. Sambil dipahami nih, kita bahas tentang kurvanya. Kalau kita lihat di sini, fixed cost sesuai banget nih sama pengertiannya kan. Dia bakal terus sama. Mau kuantitasnya banyak, dikit, dia bakal sama terus tuh. Lurus terus pokoknya. Terus, kita punya yang namanya variable cost. Variable cost ini, dia bakal naik seiring naiknya kuantitas kan. Seiring naiknya kuantitas yang diproduksi, dia variable cost-nya naik nih. Dimulai dari titik sini, titik 0 ini. Naik terus, itu yang namanya variable cost. Ini AFC kita hiraukan dulu ya. Habis itu kita bahas tentang total cost. Total cost ini sama aja kayak si variable cost, dia naik, tapi dia baru mulai naik di titiknya si fixed cost. Mulai dari sini, nah ini dia baru mulai naik ke total cost-nya di sini. Itu tadi fixed cost, variable cost, dan total cost-nya. Boleh dipahamin dulu guys. Nah itu kita bahas tentang average, dan marginal. Yang pertama, average fixed cost. Ya, sesuai namanya guys. Average, berarti kan rata-rata. Biaya tetap rata-rata untuk memproduksi satu barang itu berapa sih? Ini dihitung di average fixed cost. Rumusnya, total fixed cost dibagi kuantitasnya. Habis itu, kita punya yang namanya average variable cost. Berarti biaya variabel rata-rata untuk memproduksi satu barang itu. Berapa sih biaya variabelnya? Cara ngitungnya, total variable cost dibagi kuantitasnya. Habis itu kita punya yang namanya average cost. Kepencet. Sorry. Nah, average cost ini, kalau misalnya kalian pernah lihat yang namanya average total cost, sama aja ya. Jadi AC atau ATC itu sama aja. Dia gabungan dari si average fixed cost dan average variable cost. Cara ngitungnya, ini average cost sama dengan total cost dibagi kuantitas, atau average fixed cost ditambah average variable cost. Lagi-lagi tergantung dari apa yang diketahui di soal. Kalau misalnya yang diketahui soal total cost-nya, ya berarti kita pakai rumus yang atas. Kalau diketahui tentang average fixed cost dan average variable cost-nya, berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, habis kita ngomongin tentang average-averagean, sekarang kita ngomongin marginal. Ini ada di banyak bab ekonomi ya tentang marginal ini. Jadi, seperti yang kita tahu, marginal ini tambahan. Berarti, marginal cost itu tambahan biaya
karena bertambahnya output yang kita produksi. Berapa sih tambahan biayanya ketika kita nambah satu output yang kita produksi? Itu pakai ini, bisa dua. Delta TC per delta Q atau TC akses. Nah, delta TC tahu lah ya, selisihnya kayak yang tadi udah Mufid bilang. Nah, kalau misalnya kita diketahui TC-nya dalam bentuk fungsi, berarti kita pakai rumus yang ini nih, yang pakai turunan-turunan. Kalau diketahui misalnya total cost kondisi pertama sama total cost kondisi kedua, kuantitas kondisi pertama, kuantitas kondisi kedua, itu pakainya rumus yang ini. Yang atas. Sambil memahami ini, kita bahas kurvanya. Ini agak membingungkan kalau baru pertama kali, guys. Pertama, kita punya yang namanya average fixed cost. Jadi, average fixed cost ini dalam kurva, dia bakal selalu menurun. Nggak ada hubungannya sama si marginal cost, nggak kayak average variable cost sama average cost yang bakal nanti ada hubungannya sama marginal cost. Kalau misalnya average fixed cost, dia bakal turun terus pokoknya. Seiring bertambahnya jumlah kuantitas yang kita produksi, average fixed cost-nya ini bakal Selanjutnya, kita punya average variable cost. Dia bentuknya begini. Checklist gitu. Ketika average variable cost menurun, nih kalau kita lihat di sini, nah ini, ketika dia menurun, kita bisa lihat marginal cost yang warna merah nih, marginal cost-nya selalu ada di bawah kan? Nah, tapi ketika dia nabrak, marginal cost-nya tabrakan sama average variable cost, ini tabrakan di sini nih, ya, berpotongan. Ini dia selalu berpotongan di average variable cost yang paling minimum. Jadi, bisa kita simpulkan, MC sama dengan AVC, itu AVC-nya ada di titik minimum. Dan kemudian, ketika marginal cost-nya udah ngelewatin si average variable cost-nya udah naik, average variable cost-nya juga ikut naik. Itu tadi hubungan antara MC dan AVC. Oke, habis itu kita melihat hubungan MC sama AC. Jadi kalau misalnya hubungan MC dan AC ini sama kayak hubungannya MC sama AVC. Ketika kita lihat AC-nya nurun, ini MC-nya ada di bawah nih. Yang warna merah ada di bawah si kurva AC kan. Dan ketika dia nabrak, bahasanya nabrak, siapa? Berpotongan. Ketika dia berpotongan, ini berada di AC yang minimum. MC sama dengan AC, nanti AC-nya berada di titik minimum. Dan ketika MC-nya udah naik, udah ngelewatin si AC, AC-nya juga ikut naik. Nah, boleh dipahami dulu guys. Kalau ada yang bingung-bingung, langsung tanyain aja. Oke. Kita lanjut. Sekarang, habis kita bahas tentang konsep biayanya itu, kita pahami tentang jenis-jenis biayanya. Ini gampang nih guys. Pertama, kita punya yang namanya biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini kita rasain tuh, kita ngeluarin duit. Kayak kita ngeluarin duit buat bayar gaji karyawan. Biaya eksplisit. Kita ngeluarin duit buat bahan baku, itu biaya eksplisit. Jadi kita ngerasain duit kita keluar. Kemudian kita punya yang namanya biaya implisit. Biaya implisit itu apa? Biaya di mana tidak ada pengeluaran uang tunai. Nah loh, apa tuh maksudnya ya? Biaya kok nggak ada keluaran uang tunai? Jadi biaya implisit ini misalnya kita ambil contoh opportunity cost. Kayak kita punya pilihan antara A dan B. Terus kita ternyata milih yang
B nih, ya Kak, itu menjadi opportunity cost kita. Itu kita korbankan kan, tanpa kita sadari itu merupakan biaya implisit. Kita nggak ngeluarin duit, tapi ternyata itu juga merupakan biaya, guys. Itu yang namanya biaya implisit. Kita nggak berasa kayak keluar nih duit uang tunai gitu, tapi di situ ada biayanya. Terus juga kayak biaya penyusutan. Misalnya kalian beli TV nih, misalnya kalian beli TV harganya 100.000 misalnya, itu tanpa kita sadari harga uh, jualnya itu makin lama makin murah kan. Kalau misalnya hari ini kita beli TV harganya 100.000, 3 tahun ke depan nggak mungkin kita jual TV itu dengan harga 100.000 lagi. Dia bakal menyusut nilainya. Bisa aja kita cuma ngejual harga 5.000. Jadi di situ ada biayanya. Itu yang disebut biaya implisit. Oke. Kalau ada yang mau ditanya, guys, ada yang nggak jelas, langsung bilang ya. Oke, sekarang dilanjutkan oleh Mufid. Silakan. Mufid. Iya, mungkin aku kali yang lanjut ya, karena tadi aku udah kedengeran belum? Oke, jelas batal. Ya, sebelumnya mohon maaf ya tadi di voice aku ada masalah. Berikutnya ada konsep laba, BEP, dan rugi. Jadi yang pertama itu adalah konsep laba. Kan tadi udah dijelasin ya sebelumnya tentang konsep penerimaan dan juga biaya produksi. Ada yang namanya TR, ada yang namanya TC. Tadi kan kayak total revenue itu adalah total penerimaan yang diperoleh oleh produsen atau perusahaan atas hasil penjualan barang dan jasanya mereka. Nah, ketika total yang diterima lebih besar daripada total yang dikeluarkan gitu kan, total cost itu kan biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi barang dan jasa dari produsen itu sendiri. Nah, ketika TR-nya itu lebih besar daripada TC, otomatis bakal kita dapat laba atau keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Nah, berikutnya adalah laba juga bisa ketika AR lebih dari C. AR tadi kan penerimaan rata-rata. Ketika penerimaan rata-rata yang kita peroleh lebih besar daripada cost-nya itu sendiri, maka itu juga bisa jadi laba. Berikutnya juga ketika price lebih dari cost, bisa jadi laba. Dan laba maksimum itu tercapai ketika nilai MR atau marginal revenue atau penerimaan tambahan itu sama dengan marginal cost atau biaya tambahan. Jadi kayak ketika tadi kan marginal revenue itu kan ketika penerimaan yang kita dapat ketika kita menaikkan output sebesar 1 unit. Nah, itu ketika itunya sama yang kita dapatkan dengan yang kita keluarkan gitu ketika terjadi penambahan 1 unit output, maka labanya itu bakal maksimum ketika nilai MR sama dengan MC. Nah, berikutnya ada juga namanya BEP atau break even point atau titik empas. Yang mana itu laba normal. Jadi kayak laba normal itu adalah ketika total revenue sama dengan total cost, average revenue sama dengan average cost, price sama dengan average cost juga. Jadi kayak tadi total revenue itu kan berapa besar penerimaan yang diperoleh oleh produsen gitu loh. Jadi ketika yang kita terima sama aja gitu, sama besarnya dengan yang kita keluarkan atau total cost-nya itu, ya maka kayak impas gitu loh, labanya itu laba normal. Atau bisa dibilang nggak rugi, nggak untung juga gitu. Jadi kayak produsen itu bisa dibilang kayak bahasa apa ya yang dikenal masyarakat tuh kayak balik modal gitu loh BEP itu. Jadi nggak dalam kondisi laba dan juga nggak dalam kondisi rugi. Nah, berikutnya ada juga kondisi rugi dari produsen. Kondisi rugi itu ada apabila ketika TR-nya itu kurang dari TC. Yang mana kayak misalnya gini loh, produsen itu memproduksi barang dan jasa. Ketika yang dia terima gitu penerimaannya kurang daripada yang dia keluarkan atau total cost-nya gitu untuk biaya memproduksi barang dan jasa tersebut, pastinya kan bakal rugi gitu loh, karena yang dia terima lebih sedikit daripada yang dia keluarkan. Nah, itu juga dibagi menjadi dua, ada rugi jangka pendek dan juga rugi jangka panjang. Yang mana kalau rugi jangka pendek itu ketika harganya itu kurang dari average cost atau biaya rata-rata. Tetapi
cost, tunggu, rugi jangka pendek ya baru kayak, tapi perusahaan itu masih dapat berjalan karena kayak dia tuh masih apa loh, ruginya tuh masih jangka pendek, nggak dalam berkelanjutan, itulah istilahnya. Mungkin bisa di next. Nah, oke, berikutnya aku bakal jelasin tentang jenis-jenis laba. Nah, jenis-jenis laba tuh ada dua, ada yang namanya laba akuntansi dan juga laba ekonomi. Sebelumnya udah dijelasin sama Sasa tentang apa itu biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Nah, itu juga berhubungan dengan laba akuntansi dan laba ekonomi. Laba akuntansi itu adalah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dari total penerimaan atau total revenue dikurangi dengan biaya eksplisit. Biaya eksplisit tadi itu kan kayak biaya yang tertulis gitu loh pengeluarannya. Jadi kayak kita ngeluarin apa tuh ada gitu biaya eksplisitnya. Nah itu jadi bakal keuntungan akuntansi atau laba akuntansi itu didapat ketika keuntungannya itu total penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisitnya itu sendiri. Berikutnya ada juga laba ekonomi. Nah, laba ekonomi itu didapatkan dari total penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Tadi kan udah dijelasin juga masalah saya. Biaya implisit itu kayak opportunity cost atau biaya peluang. Misalnya gini, ada sebuah perusahaan gitu loh, yang dia itu misalnya perusahaannya ini bergerak di bidang penyewaan gedung gitu loh. Nah, misalnya si yang punya perusahaan ini nyewain gedung gitu loh. Bukan nyewain gedung, dia kan harusnya nyewain gedung. Nah, tapi dipakai buat dia sendiri gitu loh. Misal dalam waktu berapa jam gitu. Kan itu termasuk opportunity cost gitu loh. Karena kayak kalau ditukar atau diibaratkan dia menyewa gedung itu untuk orang lain gitu loh, kan itu bisa dapat berapa gitu. Jadi kayak biaya implisit itu kayak gitu. Jadi laba ekonomi itu total penerimaan yang kita dapat itu dikurangi dengan biaya eksplisit dan sudah ditambahi juga dengan biaya implisit. Jadi kayak opportunity cost-nya juga udah terhitung di laba ekonomi ini sendiri. Next. Untuk konsep economics of scale mungkin bisa. Jadi selanjutnya adalah konsep economics of scale. Sebenarnya economics of scale ini ngomongin tentang seberapa besar atau seberapa kecil average cost yang terjadi dalam produksi suatu perusahaan. Nah, economics of scale ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada economics of scale, artinya itu ketika average cost-nya itu menurun. Oh, sebelumnya di sini kalian lihat ada long run average cost sama short run average cost. Nah, kan tadi kalau di ekonomi itu ada jangka panjang sama jangka pendek. Jadi dalam produksi suatu perusahaan, jangka panjang itu terjadi ketika semua faktor perusahaannya udah berupa faktor input variabel. Tadi kan udah dijelasin tuh, ada biaya variabel, yaitu biaya yang bisa berubah-ubah tergantung dengan kalau di sini itu input variabel adalah input yang bisa ditambah atau dikurangi. Jadi dalam long run, semua input yang dipakai dalam perusahaan itu berupa input variabel. Nah, kalau di short run, ada juga yang namanya input tetap, yang artinya input itu tidak dapat ditambah atau dikurangi. Nah, misal kalau kita ngomongin tentang roti ya, dalam industri roti yang masih kecil, bakal ada input tetap sama input variabel. Input tetap itu mungkin bisa berupa tempat dari jualan rotinya, tempat dari produksi rotinya. Nah, ini kan kalau mau ditambah bakal susah ya buat produksi yang masih kecil. Nah, ya kan. Jadi ketika dia berproduksi, dia masih membutuhkan input tetap. Nah, jadi kalau di sini bentuknya itu bakal menurun gitu. Jadi sebenarnya long run average cost itu terbentuk dari short run average cost, yaitu di titik-titik minimumnya. Nah, kemudian
tadi tuh yang mana apa? Ketika perusahaannya masih kecil, dia bakal berproduksi pada bagian economies of scale ini. Jadi SRAC 1 sama SRAC 2 itu kurva average cost dari perusahaan yang masih kecil, yang masih ada input tetapnya. Kayak yang roti tadi, dia itu gunain apa namanya ruangannya, tempat buat berproduksi roti itu sebagai input tetapnya. Kemudian yang di constant return to scale, ini tuh artinya ketika dia udah nggak bisa penurunan cost itu udah mencapai batas maksimalnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia itu bentuknya lebih landai kan daripada yang di bagian economies of scale. Jadi kalau dia bakal menambah input, kan tadi sebelumnya itu penambahan input bisa menghasilkan lebih banyak output yang akhirnya itu cost-nya bakal jadi lebih sedikit kan. Tapi pada constant return of scale ini, pertambahan inputnya udah mencapai maksimal, sehingga average cost-nya itu udah nggak bisa menurun lagi. Nah, selanjutnya itu ketika di diseconomies of scale, yang artinya pertambahan input itu bakal bikin uh, apa namanya average cost-nya itu bakal bertambah. Ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan gede. Nah, kalau sebenarnya ini tuh lebih ke insight aja sih. Soalnya kalau di buku pun nggak ada. Nah, misal kita ambil contoh yang produksi roti tadi ya. Nah, misalnya yang jadi input tetap itu berupa kompor roti atau tenaga kerjanya. Eh, itu input variabelnya yang bisa ditambah-tambah. Jadi ketika ada orang yang di hire buat kerja di sana, ini bakal meningkatkan output. Nah, pokoknya gitulah. Jadi ketika di economies of scale ini, pertambahan inputnya itu bakal berimplikasi ke average cost-nya yang terus menurun. Nah, di constant itu dia udah mencapai maksimal, dan di diseconomies, sesuai yang udah aku bilang tadi, pada perusahaan-perusahaan besar, kan dia yang dibutuhin itu nggak cuman kayak tadi, pertambahan tenaga kerja aja, tapi juga kayak dia butuh manajer atau butuh tenaga kerja yang tentunya bayarannya lebih mahal. Jadi average cost-nya itu akan bertambah. Apa sih bingung sih? Nah, kayaknya udah itu aja dari kita. Kalau ada yang mau nanya, bisa ditanyain. Sebenarnya ada yang mau nanya nggak? Pasti bingungin sih. Aku juga bingung soalnya. Ayo nanya. Kalau di sini ya, pemahaman akan kurva-kurva itu penting banget loh. Jadi kalian harus hafal kurvanya, harus paham juga. Soalnya biasanya soal-soal itu tentang yang berhubungan sama kurva-kurvanya tadi. Oke, kita lanjut dulu aja deh. Habis itu baru nanya ya kalau ada yang mau nanya. Oke, lanjut. Nah, nomor 1. Marginal cost adalah pertambahan biaya tiap bertambahnya kuantitas produksi sebanyak beberapa unit. Jadi marginal cost adalah pertambahan biaya yang terjadi akibat pertambahan kuantitas produksi sebanyak beberapa unit. Nah, ini benar atau salah? Coba kalian jawab di chat. Ayo jawab dong. Yes atau no? Ya, salah nggak apa-apa lah.
Oke, pada jawab ya semua. Ada yang no nggak? Jadi ini jawabannya salah ya. Ada yang tahu nggak kenapa salah? Nggak tahu. Marginal cost adalah pertambahan biaya tiap bertambahnya kuantitas produksi sebanyak beberapa unit. Yang salah itu di beberapa unitnya. Kan sempat ku bahas tadi ya, kalau sebenarnya dari rumusnya aja kita bisa nentuin definisinya, atau dari definisinya kita bisa nentuin rumusnya. Iya, jadi yang benar itu marginal cost adalah pertambahan biaya yang terjadi akibat bertambahnya kuantitas sebanyak satu unit. Ingat rumusnya ya, delta total cost dibagi delta kuantitas. Nah, kalau kalian hitung itu, hasilnya itu nunjukin perubahan cost yang terjadi akibat pertambahan satu kuantitas. Ya, pokoknya gitu. Jadi marginal cost adalah pertambahan biaya tiap bertambahnya kuantitas produksi sebanyak satu unit. Ini nggak cuma di cost aja ya, tapi di semua marginal. Di marginal utilitas, di marginal revenue, di marginal product, di marginal benefit, banyak pokoknya. Semuanya deh. Oke, lanjut. Nah, ini udah menyangkut tentang kurva tadi. Mungkin kalian bisa nyontek juga nggak apa-apa. AC minimum terjadi ketika AC sama dengan MC. AC mencapai titik minimum ketika AC-nya sama dengan MC. Yang lain, jadi jawabannya benar ya. Udah pada tahu kan gimana-gimananya? Jadi bentuknya gini deh. Nggak kelihatan. Ini MC-nya, ini apanya, ini yang di atas ini apa coba? AC atau AVC? Aceh. Iya. Kenapa? Iya. Ayo, Tapi yang atas Aceh, yang kedua AVC. Ya nggak sih atau kebalik? iya benar, benar kok. Tapi kenapa? Nggak bisa Maksudnya jelas. biar nggak hafalan aja. Tadi balik lagi ya. Tadi itu rumus dari total cost itu apa? Apa ditambah apa? Apa ya? Apa ditambah apa? Izin jawab, Kak. Ya. FC tambah VC, Kak. Nah, FC ditambah VC. Jadi AC itu lebih gede daripada AC ya. Soalnya kan AC ditambah FC dulu baru TC ya. VC ditambah FC dulu baru TC kan. Jadi ya pasti AC-nya itu lebih besar daripada AVC. Lebih besar daripada AFC juga. Makanya dia letaknya itu lebih di atas. Oke.
Lanjut. Ketika biaya marginal lebih besar dari pendapatan marginal, perusahaan akan mendapatkan laba. Benar atau salah? Ini yang tadi dijelasin sama Kak Naufal ya. Oke, udah pada benar kan? Nah, jawabannya salah. Harusnya itu kalau mau dia mencapai laba, harusnya adalah marginal revenue lebih besar dari marginal cost. Atau kalau misal ngomongin tentang pasar-pasar tadi, di pasar persaingan sempurna, marginal cost sama dengan marginal revenue menghasilkan profit maksimum. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang soal hitung-hitungan. Ada yang mau ngerjain dulu nggak, guys? Ayo, bisa. Hasilnya keuntungan maksimum MR sama dengan MC. Ini ada nggak mau ngerjain? Apa langsung dibahas? Aku sih bahas. Oke. Nanti di proses juga ada, guys. Oh iya, kalau misalnya kalian lupa-lupa nih sama rumus-rumusnya, nanti pas di slide akhir ada link buat flashcard ikut Quizlet gitu. Nah, kalian kalau misalnya mau review-review lagi rumus-rumusnya, nanti di slide terakhir ada. Oke, anyway. Pertama kita tahu yang diketahui ada TR sama TC. Nah, sedangkan keuntungan maksimum itu terjadi ketika tadi MR sama dengan NC. MR sama dengan NC. Terus gimana tuh? Dari TR jadi MR, dari TC jadi FC itu gimana? Itu balik lagi ke rumus yang tadi udah dibahas. Ini nggak muat ya. Nah, dihapus dulu. Tadi soalnya TR itu 150 min 0,5 ini koma ya guys, di kuadrat. PC-nya sepertiga diangkat 3 ini 13 di kuadrat plus 250 plus 250. Nah, tadi ini kita yang diketahui berarti kan, ini diketahui. Ditanyanya maksimum itu ketika MR sama dengan MC. Nah, baru deh kita jawab. Sama kayak yang tadi udah dibahas. Jadi MR itu bisa didapat dengan dua cara. Yang pertama, yang delta TR per delta Q atau turunan dari TR. MR itu bisa dicari dengan delta TR per delta Q atau TR Z.
Dan yang kita ketahui di sini berbentuk fungsi TR. Sehingga ini materi kelas 11 kayaknya. Langsung aja kita turunin ya. 150 ke 150 dikurang 0,5 jadi Q. Ini TR. Habis itu kita cari bentar lah. Ini TR aksen berarti sama dengan MR-nya. Dapat nih. MR udah dapat. Sekarang kita cari si MC. Sama kayak MR dari MC itu bisa delta TC per delta Q atau TC aksen. Dan karena yang kita tahu dalam bentuk fungsi, kita pakai rumus aksen TC aksen sama dengan 1/3 Q pangkat 3. Kalau diturunin jadi Q pangkat 2. Terus minus 13 Q kuadrat diturunin jadi 26. 26 Q. Ini kalau misalnya kalian bingung boleh review lagi materi MTK ya. Terus tambah 250 Q kalau diturunin jadi 250. Kalau misalnya 250 doang diturunin jadi nggak ada. Oke, berarti kita udah dapat nih. MR dapat, MC dapat, tinggal kita masukin ke yang ditanya. Berarti MR sama dengan MC-nya gimana? 150. R sama dengan MC, berarti 150 minus Q sama dengan MC-nya. MC-nya berapa? Q kuadrat. Min 26 Q plus 250. Nah, di sini kita dapat, ini pindah ruas. Jadinya Q kuadrat minus 25. Berarti Q-nya 26 Q ketemu sama Q. Minus 25 Q plus 250 sama 150. 100. Nah, ini tinggal kita faktorin kayak materi matematika. Emang dari tadi matematika sih ya. Tapi kita punya Q minus sama Q minus 20. Berarti kalau misalnya Q minus 5 sama Q minus 20, kita dapat Q-nya sama dengan 5 atau Q-nya sama dengan 20. Yeay. Berarti jawabannya antara ini nih. Apa tuh? Yang C. Nah, ini ada yang bingung nggak guys? Ada yang ngawang atau udah jelas? Kenapa bukan yang 5? Karena di opsinya nggak ada 5. Tapi serius, nggak ada opsinya di situ. Ya, aku mau nambah. Ya, boleh. Nah, sebenarnya kalian kalau lebih bisa di matematika, kalian bisa pakai rumus matematika aja buat nentuin hasil dari jawaban ini. Nah, di matematika kan kalau kalian belajar turunan, ada tuh yang namanya nilai maksimum sama nilai minimum. Nah, buat nentuin laba maksimum atau profit maksimum, sebenarnya kalian bisa tuh pakai konsep itu. Jadi nanti, tapi kalian harus tahu dulu kalau profit itu rumusnya kan total revenue dikurangi dengan total cost.
Nah, kalau udah ditemuin udah ditemuin profitnya, nanti bakal diturunin ketemunya Q kuadrat min 25 Q plus 100. Nanti kalau difaktorin, ketemu Q sama dengan 5 dan Q sama dengan 20. Nah, selanjutnya kalau kalian pakai konsep tadi, nilai maksimum, nilai minimum itu, nah dari sini itu masih lanjut. Jadi turunan tadi kalian turunin lagi. Nanti bakal jadi 2Q min 25. Mungkin Kak Sasha bisa ditulisin. Jadi turunan 2 dari profit. Q double aksennya itu, P double aksen. P. Profit. PP. Udah Ya, inti profit pokoknya lah ya. ya, double aksen sama dengan 2Q min 25. Nah, tadi kan kita nemuin Q sama dengan 5 dan Q sama dengan 20. Dari sini kita tuh sebenarnya bisa nentuin mana yang bakal jadi nilai maksimum sama mana yang bakal jadi nilai minimum. Coba kalau Q sama dengan 20-nya. Kan jadi 40 min 25. Sebentar. Itu tuh rumus awalnya tadi itu, kalau kerjaanku ya, min 2Q plus 25Q plus min 100. Nah, kalau kalian pakai yang tadi. Nah, ini sebenarnya cuman buat buktiin apa 20 itu beneran nilai maksimum apa enggak. Nah, tadi kalau kita pakai perhitungan tadi, ketemunya itu min 2Q plus 25. Nah, nanti ketika kita masukin Q sama dengan 20, bakal jadi min 40 plus 25. Dan hasilnya bakal negatif. Nah, ketika turunan 2 itu hasilnya negatif, ini menunjukkan bahwa di titik tersebut, fungsi itu mencapai titik maksimumnya. Dan kalau kita coba, yang Q sama dengan 5, jadi min 2 kali 5 plus 25, yaitu 15. 15 kan positif tuh. Nah, kalau hasil turunan keduanya itu positif, dia nunjukin kalau di titik tersebut nilainya di titik tersebut nilai fungsinya itu mencapai titik minimumnya. Nah, gitu sih tadi kalau penjelasan kenapa yang dipilih itu 20 bukan 5-nya. Karena 5-nya itu titik negatif, titik minimumnya, titik minimumnya. Sedangkan yang 20 benar adalah titik maksimumnya. Karena yang dicari tadi kan laba maksimum. Nah, udah sih. Lanjut. Oke, thank you banget. Ini dibersihin dulu ya. Kita lanjut ke soal kelima. Ini gampang sih. Kurva lagi. Ayo, kayak gimana guys? Kalau misalnya MC berada di bawah AC, maka kurva AC akan ngapain? Ada yang mau jawab? Akan ngapain kurvanya? Oh iya. Mantap mana? Oke, langsung dibahas aja kali ya. Jika biaya marginal berada di bawah biaya total rata-rata, berarti dia bentuknya tadi ini MC, terus ini
Aceh, ini Aceh. Ketika MC-nya ada di bawah, berarti ini ketika dia ada di sini, maka AC-nya ngapain? AC-nya turun. Kan dia turun kan? Bukan minimum ya guys, karena minimum itu terjadi ketika mereka berpotongan atau nabrak. Mana minimum? Oke, jadi benar banget jawabannya yang turun. Sampai sini ada yang kurang jelas? Udah selesai guys. PPT-nya, oh ya ini tadi flashcard-nya kalau mau dicek. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya, boleh ditanya sekarang. Kalau misalnya baru kepikiran nanti, boleh juga ditanya nanti. Bisa dibuka nggak tuh? Oke, itu tadi flashcard-nya. Oke, udah selesai kita. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, kita foto. Dokumentasi ya? Ini aku stop share kali ya. Nggak dimana lagi kan? Oh, ini ada ya. Foto, oke. Aku stop share ya. Oke. Ayo yang mau on cam, akan on cam. Ya, sama-sama. Foto dulu guys. Dokumentasi. Nova mana Nova? Oh, Nova ya. Awal nggak mau on cam loh. Kalau nggak ada, udah kita foto dulu aja.